Kenapa ada Wala Kopi ya karena ibu saya. Itu Ya? awalnya memang itu karena dulu ibu berjualan di Pujasera, terus karena waktu itu jatuh sakit dan nggak bisa jualan, akhirnya saya putuskan buat tak bikin warung di rumah, biar ibu itu nggak perlu kemana-mana, biar seneng juga punya warung, akhirnya bisa punya tempat warung sendiri di rumah. Jadi masalah budget itu nggak usah terlalu muluk-muluk. Justru PR yang paling berat adalah gimana caranya kita mengisi semua dekorasi dengan budget yang sangat minim itu tadi. Dari situ nanti pikiran kita bisa berkembang. Kalau buka warung itu nggak perlu semahal itu. Kedai kopi tempatnya hidden gem, bener-bener hidden gem teman-teman untuk kedai ini, karena tempatnya itu masuk gang dan gangnya itu cuman bisa untuk motor aja, jadi mobil pun nggak bisa masuk kayak gitu. Jadi pejalan kaki atau naik motor bisa masuk kayak gitu. Dan tempatnya juga tuh di bawah jembatan tol gitu, jadi pas jembatan tol kayak gitu. Nah, nama kedainya apa? Nama kedainya Wala Kopi. Wala Kopi terletak di perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo, ya, tepatnya di Kecamatan Karangpilang. Tempatnya walaupun di bawahnya jembatan tol, ya, tapi enak banget, asri banget, adem, jadi asik buat teman-teman yang mau nongkrong atau teman-teman sekedar untuk WFH atau juga ngerjakan tugas. Kemarin ini juga berkesempatan untuk bincang-bincang bareng dengan founder dari Wala Kopi, Bang Redo. Kita juga ngobrol panjang ya, dari pertama awal buka Wala, terus juga tantangan yang dihadapi, terus juga strategi yang dipakai, terus juga mau kedepannya Wala mau dibuat apa, kayak gitu kita bincang-bincang bareng. Oke, penasaran ya? Buat teman-teman yang penasaran, ini dia petualangan kopi kita bersama Suka Kopi di Wala Kopi. Halo, perkenalkan, nama saya Redo, saya selaku owner dari Wala Kopi. Jadi awalnya ini sebenarnya saya basicnya bukan di kopi, Mas. Saya pekerja swasta di bidang IT. Jadi karena waktu itu ada suatu kendala kebutuhan untuk kehidupan, jadi di tahun 2021 awal itu Januari saya memutuskan untuk buka warung kecil-kecilan di rumah. Di rumahnya lokasinya di dalam perkampungan. Oh, juga sini ya, Bang? Awalnya juga di sini. Perkampungan Gang Kutilang ini, Surabaya. Gang Kutilang. Ya, di Gang Kutilang, Surabaya. Nah, waktu memulai awal warung ini tuh kondisi saya masih kerja, Mas, waktu itu. Masih kerja, jadi di tahun 2021 awal itu saya mulai usaha kopi. Itu posisi masih kerja ya di bidang IT itu, swasta itu. Masih di situ. Berjalan warung 2 tahun, saya mutusin buat resign dari pekerjaan. Karena menurut saya karena warung sudah nggak bisa ditinggal lagi, harus dikontrol, jadi terpaksa saya harus resign. Ya, gitu, Mas. Awalnya nggak mikir aneh-aneh sih, Mas. Nggak mikir tantangan, nggak mikir gimana caranya dapat pasar, mikir target marketnya gimana, nggak mikir. Karena saya cuma niat buka warung, bukan buat sampingan sebenarnya, karena warung ini buat orang tua juga. Jadi saya nggak mikir kemana-mana, saya jalan warung, buka,
segitu tok mas. Oh, Tidak mikir yang aneh-aneh ya. Buka dulu. Penting gitu ya. buka dulu, undang bolo-bolo terdekat, teman-teman yang kenal, diajak main ke warung, kenalin warung. Golek bola cangkruk lah mas, daripada buka sendirian. Nah, Nah ya kayak gitu. Awalnya seperti itu. Terus kalau dibilang tantangan sih waktu itu masih belum merasakan tantangan mas ya, karena masih mulai dari awal, masih memikirkan gimana caranya, targetnya buka 1 bulan 2 bulan nyantai mas. Di waktu itu saya bikin gratis kopi. Awal buka itu Wala Kopi itu Januari itu saya bikin gratis kopi 1 bulan apa 2 bulan lah kurang lebih. Jadi konsepnya teman-teman yang pengen ngopi di sini monggo bisa gratis. Minum di sini nggak boleh bawa pulang. Oh gitu ya. Tapi dengan syarat ijol-ijolan sama yang dibawa. Misalnya mau bawa martabak, mau bawa pisang crispy, pisang gorengan, bebas. Jadi kayak barter gitu mas. Tujuannya ya biar cangkruannya ada kremiannya loh mas. Oh benar-benar. Iya. Dia juga ngundang memperkenalkan iya, di sini gitu ya, memperkenalkan warung juga. Jadi konsepnya kita barter. Oke. Tak kasih kopi, sampean bawa jajan, kita ngobrol santai sampai malam. Nah, masuk bulan ketiga di bulan Maret itu karena kita pengen sesuatu yang baru, pengen nyoba hal yang baru. Saya sama adik saya itu ada ide, dapatnya ide dari adik saya buat invitation anak-anak yang review tempat-tempat kopi di Surabaya khususnya. Kayak gitu mas. Jadi kita invitation by DM. Waktu itu karena kita ada promo beli 1 dapat 2, istilahnya beli 1 gratis 1 lah mas. Kita bikin sesuatu yang baru, kesannya beli 1 dapat 2. Kita invitation teman-teman yang review itu, kita DM, ya ada beberapa yang bales, alhamdulillah ada 2. Waktu itu seingat saya ada 2 dari Surabaya sama dari Sidoarjo. Dan alhamdulillah datang semuanya mas. Oh keren. Datang terus juga support kita. Pokoknya dari teman-teman yang mengawali review Wala Kopi ini sangat membantu sekali kehidupan di Wala Kopi mas. Betul. Jadi di bulan Maret itu 2021 kita kedatangan tamu review itu Jumat datang, Sabtu datang 2 orang itu langsung datang. Minggu ada yang datang lagi dan akhirnya Wala Kopi viral waktu itu guys. Ya anggap aja hitungannya penantian kita selama 2 bulan itu tadi ya. Jualan sendirian lah. Gak ono koncoy mas. Oke. Temennya dari teman-teman sendiri. Ya, alhamdulillah di bulan ketiga itu viral terus dari beberapa area Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu banyak yang datang mas. Karena kepo tempat Wala Kopi. Dulunya area Wala Kopi ini sebenarnya di depan bar ini tempat parkir mobil dulu, pak garasinya ya. Garasi mobil dulu. Terus area samping itu cuman pemisah antara rumah Wala Kopi ini sama rumah tetangga. Ya, jadi ini pemisah nih. Oma-oma lawas kan biasa gitu mas. Ada gang-gangnya pemisah ya. Nggak dempet-dempet gitu. Nah, awalnya seperti itu. Terus ya pas bangun Wala Kopi ini karena tetangga sudah kegusur tol, akhirnya kita sedikit rombak, kasih manis-manis sedikit buat tongkrongan. Gitu. Iya. Kasih kursi-kursian, meja-mejaan. Iya. Sama. Berarti kalau di sini sendiri itu emang rumahnya bapak? Ya, di sini rumah bapak.
Saya kecil ya dari sini, lahir ya di sini, Oke. hidupnya ya di sini wes. Sampai sekarang, Sampai sekarang cari uangnya di sini. sampai sekarang kehidupannya di sini. Oke. Kalau Wala Kopi ini saya bangun ini pure dari hasil kerja dari ikut orang itu tadi, perintilan pelan-pelan. Saya bukan beli meja kursi awalnya, malah beli alat-alat mas. Oke. Beli gerenda, beli gergaji mesin, beli bor. Oh gitu ya malah ya Bang. Saya bikin sendiri mas. Oke. Meja kursi itu saya bikin sendiri. Sampai bar pun bikin sendiri. Gitu. Malah nggak beli alat kopi, malah beli alat Nggak. ini ya. Kanopi saya bikin sendiri. Saya potong dari bambu di belakang rumah itu, kebetulan bapak ada nandur bambu kecil. Itu dipotong-potong sama bapak, bantu-bantu potong. Saya yang masang kanopinya Oke. sama teman-teman waktu itu. Hmm. Jadi semuanya ini DIY mas, serius. Oh. Iya. Makanya kenapa Wala Kopi ini dulu ini kayak hutan mas, asli. Oke. Jadi benar-benar rimbun, nggak ada industrial kayak kanopi, galvanis gini, nggak ada mas. Semuanya pure dari tanaman, dari alam lah mas. Iya, dari bambu, dari kayu, meja semua, semuanya nyicil mas. Jadi bikin sendiri itu tadi mas. Barang semua yang di warung ini nggak ada yang baru, nggak ada yang baru mas. Dari meja ini dapat ngeloak dari sekolah, serius. Kursi meja semua nggak ada yang baru mas, serius, belas nggak ada. Semuanya pre-love, barang bekas semua mas. Berarti ya tinggal kita aja ya Bang. Sebenarnya gitu mas. Jadi masalah budget itu nggak usah terlalu muluk-muluk. Justru PR yang paling berat adalah gimana caranya kita mengisi semua dekorasi dengan budget yang sangat minim itu tadi. Dari situ nanti pikiran kita bisa berkembang. Kalau buka warung itu nggak perlu semahal itu. Dengan properti seadanya dan dengan kreativitas Bang Redo menyulap nih properti dan barang-barang bekas disulap menjadi properti yang lebih estetik. Bang Redo itu juga selain punya kedai kopi, Bang Redo itu juga ini support kepada teman-temannya yang juga pelaku kopi. Jadi juga menyupport nih teman-teman, terutama teman-teman street kopi ya, disupport dari peralatannya juga, dari gimana sharing-sharingnya kayak gitu, Bang Redo itu nyupport. Karena saya dulu awalnya sudah ngetrit, jadi ngasih apa bocoran area-area yang mau nyetit di Bongkol itu enak mas, gampang. Gini loh rek, caranya gini, kamu survei dulu saat durungnya buka. Sebelum buka kamu survei dulu tempatnya, royokan nggak ini di Bongkol tempatnya. Oke. Komputernya banyak apa enggak gitu? Ya dari komputer nentuin lokasi boleh, nentuin ini boleh. Oke. Jadi kenapa ada area-area yang pengen street tak support mas, karena awalnya yo pernah street sisan aku gitu. Oke. Jadi seneng dulu mas, lek ono sing arek, wih oke tak support. Kamu butuh apa? Meja ada. Oke. Kamu butuh bikin espresso flare, ku pakai NC enggak apa-apa. Oh gitu ya Bang ya. Bellman ku ada, aku pakai sih buat latte ate. Wis kamu tinggal beli yang nggak punya, sisanya pinjam dulu sing mahal-mahal. Nah, kalau itu kan biasanya balik ke diri kita masing-masing mas ya. Oke. Tapi gimana dari lingkungannya, dari yang mau buka itu, tetap harus support. Jadi harus support, harus ngeyel lah sing support. Gimana caranya buka, apalagi perlu ditemanin dulu ya enggak apa-apa ya kan. Oh gitu ya. Ya, misalnya nggak berani sendiri, ya wis saya tak temenin bareng-bareng 1 kali 2 kali. Biar mentalnya kebentuk dulu, kita dampingi dulu, baru nanti kita tinggal. Ya tipsnya kayak gitu sih mas. Kalau dari saya mas ya, istilah kompetitor ini malah tak anggap bolo mas. Itu ya. Iya. Nggak ada kompetitor ya. Nggak ada mas. Istilah kompetitor ini tak anggap bolo, tak anggap seduluran malah. Jadi
Ya kalau memang diamnya bisa kita anggap saudara ya alhamdulillah kan Mas. Jadi kita bisa sharing ilmu, kita bisa sharing target marketnya gimana gitu Mas. Jadi gak ada masalah sih. Wong yo soto jual jejer ya akeh tuh. Gado-gado ya jual ya banyak. Mereka nggak bingung antara kompetitor satu dengan yang lain kan. Cuman pasti kelilingnya beda gitu aja. Biasanya lek masuk satu area kampung, ikut masuk satu biasanya selek. Sana geser ya, apalah maklumi areanya sendiri-sendiri. Tapi kan dari situ nggak ada masalah kan Mas. Harusnya kalau kita ada street 1 kilo lagi ada street nggak ada masalah sih. Nanti balik ke marketnya sendiri mau yang mana. Kena komplain pernah Mas. Kalau kena komplainnya di ini yang di filter itu pernah ya. Mungkin sedikit tebal atau sedikit watery. Tapi waktu itu dari saya dapat garansi. Ya kalau misalnya kurang pas, saya bikinkan lagi bisa. Tapi kalau dibikinkan lagi kurang pas, saya ganti menu yang lain aja. Iya. Gak apa-apa Mas, nekat-nekatan. Kalau nggak gitu kan kita nggak kenal kan Mas. Oh betul. Nah, nggak tahu ya. Iya. Ini, Gak apa-apa kita kenalnya jelek-jelek ngamuk-ngamukan apa kontok-kontokan. Yang penting kita kenal. Akhirnya sekarang jadi bolong. Oke. Enak Mas. Nah ini ya Mas, sudah diambil pusing ya. Bisa diambil pusing Mas. Iya. Anggap aja temen lagi komplain. Jawab. Oke. Buat santai lah Mas. Buat santai. Buat evaluasi. Ya kan namanya juga jualan sambil belajar Mas. Kalau kita disalahin ya kita terima. Kalau pengennya Wala sih yang pasti nggak akan tutup Mas. Oh gitu ya. Ya jadi pengennya Wala ini sebesar-besarnya ombak, sebesar-besarnya badai itu menerjang. Pokoknya Wala nggak boleh tutup Mas. Tetap harus pokoknya sebesar apapun masalahnya harus ada solusinya. Pokoknya gitu Mas prinsip saya untuk menjaga Wala Kopi ini Mas ya. Karena tujuannya saya bangun Wala Kopi ini kan buat ibu saya. Tujuan utamanya sebenarnya itu Mas. Kenapa ada Wala Kopi ya karena ibu saya. Itu Mas. Itu ya? Awalnya memang itu karena dulu ibu berjualan di Pujasera, terus karena waktu itu jatuh sakit dan nggak bisa jualan. Akhirnya saya putuskan buat tak bikin warung di rumah biar ibu itu gak perlu kemana-mana, biar seneng juga punya warung, akhirnya bisa punya tempat warung sendiri di rumah. Itu Mas, aslinya itu. Iya, makanya kenapa tak perjuangkan bener-bener Mas warung ini Mas, jadi gak akan pernah tutup, itulah Mas. Terus pengennya juga buat arek-arek itu sebenarnya juga pengen jadi wadah arek-arek kalau ada kreativitas arek-arek atau mau bikin event tuh di sini tuh bisa. Bisa Mas. Mau buat wedding, mau buat apa terserah jenengan. Jenengan punya ide kreatif apa, punya visi apa, monggo. Di sini bisa dipakai Mas. Buat apapun terserah. Mau ngegrill santai, mau apapun wis pokoknya yang pengennya customer dari Wala Kopi atau teman-teman dari Wala Kopi pengen mengadakan acara apapun di sini monggo. Oke. Itu Mas. Open buat semuanya Mas. Mau belajar kopi monggo. Pengen jajal buka kopi street disupport Wala Kopi monggo. Soalnya kemarin barusan ada Mas. Oh ya, gimana Mas itu? Barusan ada, namanya Golongan Kopi. Itu awalnya customer dari Wala Kopi. Benar. Terus sharing-sharing. Mas gimana yo, aku pengen buka iki. Ya wis ayo belajar di sini. Ini sama nyicil alat-alat dan buka. Alhamdulillah udah jalan 1 bulan. Oke. Street coffee-nya udah jalan. Cuman masih CFD, belum daily. Oke, ini Sabtu Minggu gitu ya. Gitu Mas. Jadi pengennya Wala itu kita bisa bagi-bagi ilmu, bagi-bagi rezeki juga lah sama teman-teman sing nongkrong di sini. Gitu Mas. Saring tukar kreativitas lah. Betul. Seru-seruan lah Mas. Itu Kebermanfaatnya tetap ada. ya betul Mas. Wah, seru banget ya obrolan kita bersama Bang Redo membahas Wala Kopi.
Dari A sampai Z kita obrolan kita nggak terasa di penghujung acara ini teman-teman. Ya buat teman-teman jangan lupa mampir nih ke kedai Bang Redo Wala Kopi ya, tempatnya di Kecamatan Karangpilang. Ya, wajib masuk destinasi kalian saat ke Surabaya. Oke, buat teman-teman juga ikutin terus petualangan kopi kita bersama Sika Kopi.